Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Ainur Rahman, program studi akuntansi syariah kelas A IAIN Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Khalid Mawardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, menurut ahli usul fiqh, qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya berdasarkan nas. Adapun definisi lain menurut ahli usul fiqh tentang qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan illat. Rukun-rukun qiyas. Rukun-rukun qiyas ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah usul atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang ada nasnya, yang dijadikan tempat untuk mengkiaskan. Sedangkan menurut hukum teolog, yaitu suatu nas syara' yang menunjukkan suatu hukum. Dengan kata lain, suatu nas yang menjadi dasar hukum. Usul atau pokok disebut juga dengan makis alih atau yang dijadikan tempat untuk mengkiaskan, dan mahmul alih atau tempat membandingkan, dan musabbah bih atau tempat menyerupakan. Yang kedua adalah furu' atau cabang, yaitu suatu peristiwa yang tidak ada nasnya. Furu' inilah yang kemudian disamakan hukumnya dengan usul. Furu' disebut juga dengan makis atau yang dianalogikan, dan musabbah atau yang diserupakan. Yang ketiga adalah hukum illat, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh nas. Yang keempat adalah illat. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada usul, di mana sifat tersebut menjadi sesuatu yang menetapkan adanya hukum pada usul. Macam-macam qiyas. Qiyas mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kekuatan hukum karena adanya illah yang ada pada asal dan furu'. Adapun tingkatan tersebut pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, qiyas aulawi, yaitu qiyas yang apabila illahnya mewajibkan adanya hukum, dan antara hukum asal dan hukum yang disamakan dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Misalnya berkata kepada orang tua dengan perkataan atau buset, atau kata-kata yang lain semakna dan menyakitkan, itu hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Lalu dikiaskan memukul dengan perkataan
buset, dan sebagainya hukumnya lebih utama. Rasionalnya berkata saja dilarang, apalagi memukulnya. Kedua adalah qiyas musawi, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-asluh maupun hukum yang ada pada al-furu'. Contohnya keharuman memakan harta anak yatim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dari ayat tersebut kita dapat mengkiaskan bahwa segala bentuk kerusakan atau kesalahan pengelolaan atau salah manajemen yang menyebabkan hilangnya harta tersebut dilarang, seperti memakan harta anak yatim tersebut. Yang ketiga adalah qiyas adna. Yang dimaksud dengan qiyas ini yaitu adanya hukum al-far'uh lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-asluh. Sebagai contoh, mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fal. Dalam masalah kasus ini, illah hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditakar. Namun ada segi lain dari illah gandum yang tidak terdapat pada apel, yaitu apel bukan merupakan makanan pokok. Oleh karena itu illah yang ada pada apel lebih lemah dibandingkan dengan illat yang ada pada gandum yang menjadi makanan pokok. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.